Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua kali ini pada mata kuliah komunikasi pemerintahan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan video kita yang lalu di bagian 1 yang berbicara mengenai pengantar komunikasi pemerintahan. Nah, kalau teman-teman ingat pada video pertama, topik 1 yang lalu, kita sudah membahas mengenai proses komunikasi, kemudian elemen-elemen atau komponen dalam sebuah proses komunikasi. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kemarin kita menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi itu sebetulnya adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan saluran atau media tertentu, dan nanti diharapkan akan menghasilkan efek tertentu dari pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, efek itu bisa berupa efek kognisi, afeksi, maupun perilaku. Nah, dari definisi yang sederhana itu, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam sebuah proses komunikasi, paling tidak ada beberapa elemen mendasar yang pasti ada. Yang pertama adalah komunikator, yaitu sebagai penyampai pesannya. Kemudian ada pesan atau informasi-informasi yang disampaikan. Dalam bentuk apapun informasi itu bisa berupa ide, gagasan, pemikiran, bahkan apa yang dirasakan gitu ya. Kemudian ada media yang digunakan, baik itu nanti menggunakan media primer berupa simbol ataupun lambang, ataupun media sekunder, di mana dibutuhkan media lanjutan atau media lain supaya media primer itu tadi bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan. Dan kemudian elemen berikutnya adalah adanya komunikan, dan kemudian adanya efek tertentu. Baik, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas lebih lanjut. Kalau kita sudah tahu definisi komunikasi itu seperti yang sudah disampaikan, maka kemudian apa yang dimaksud dengan definisi komunikasi pemerintahan itu sendiri. Baik teman-teman, kita bisa melihat dalam slide ini adalah salah satu definisi komunikasi pemerintahan yang ada ya, yang secara tegas disampaikan, yang mengatakan bahwa komunikasi pemerintahan itu sebetulnya adalah proses penyampaian ide. Kalau kita bicara dalam konteks pemerintahan ya bisa berupa kebijakan, program ya, atau kegiatan-kegiatan, informasi-informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau kepada stakeholder lainnya. Jadi kalau kita bicara di sini sebetulnya komunikannya adalah stakeholder pemerintah itu sendiri, dan masyarakat adalah salah satunya. Nah, untuk apa? Untuk mencapai tujuan negara gitu. Nah, kalau kita melihat definisi ini sebetulnya memang dominan menempatkan pemerintah dalam hal ini eksekutif sebagai komunikator ya, dan stakeholder dalam posisi ini adalah sebagai komunikan. Nah, tetapi hal ini tidak kemudian menjadi suatu hal yang sifatnya rigid, karena dalam kondisi-kondisi tertentu pemerintah itu membutuhkan feedback dari masyarakat. Nah, apalagi kalau kita bicara dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang, di mana misalnya kalau kita lihat penggunaan media sosial oleh pemerintah itu sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk dalam memberikan feedback ya, dan dalam posisi seperti itu maka kemudian masyarakat di sini atau stakeholder dari pemerintah itu berposisi juga sebagai komunikator. Nah, ini adalah pemahaman komunikasi pemerintahan secara
sederhana ya. Nah, kita kemudian bisa melihat sebetulnya apa fungsi dari komunikasi pemerintahan itu sendiri. Nah, fungsi komunikasi pemerintahan itu sebetulnya bisa dibedakan menjadi dua. Fungsi pertama adalah sebagai managing staff dan fungsi yang kedua adalah sebagai managing people. Nah, managing staff ini coba kita akan lihat bersama ya. Jadi fungsi managing staff ini sebetulnya lebih kepada komunikasi internal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, artinya dalam hal ini adalah komunikasi organisasional di dalam birokrasi pemerintah yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal dalam fungsi fungsi koordinasi maupun fungsi perintah yang lain. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa managing staff yang merupakan terwujud dalam komunikasi organisasi birokrasi ini sebetulnya berkaitan dengan fungsi komunikasi internal organisasi, entah itu untuk mengirim informasi tugas dan juga jaringan komunikasi organisasi. Nah, juga dalam managing staff ini di dalamnya ada fungsi umum dari komunikasi organisasi. Jadi kalau kita tahu dalam fungsi komunikasi organisasional itu kita mengenal ada fungsi informatif, fungsi regulatif, dan juga fungsi persuasif ya. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan hubungan kerja di dalam komunikasi pemerintahan. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa fungsi managing staff dalam komunikasi pemerintahan itu berkaitan dengan komunikasi internal yang dilakukan oleh pemerintah dalam lingkup birokrasi ya. Sekali lagi itu bisa secara horizontal maupun secara vertikal. Selanjutnya kita akan melihat pada fungsi yang kedua yang tadi saya sebutkan sebagai fungsi managing people. Nah, fungsi managing people ini berkaitan dengan komunikasi eksternal pemerintah kepada stakeholdernya. Ya, salah satu stakeholdernya adalah masyarakat. Nah, di dalam fungsi managing people ini atau komunikasi eksternal ini sebetulnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah kemudian mengirim informasi publik. Jadi ini akan berkaitan erat sebetulnya dengan fungsi good governance. Jadi sekarang ini kan kemudian perkembangan good governance itu mengharuskan adanya akuntabilitas ya, transparansi dan juga partisipasi dari masyarakat. Nah, disinilah kemudian pentingnya fungsi managing people atau komunikasi eksternal. Ada kewajiban pemerintah untuk mengirim informasi publik, apalagi kalau kemudian dikaitkan juga dengan hak publik atau hak masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi dari pemerintah ya. Nah, tapi teman-teman kalau kita kemudian lihat sebetulnya di dalam proses komunikasi pemerintahan itu sendiri banyak kadang-kala terjadi juga ada beberapa hambatan atau rintangan dalam yang menghambat di dalam proses komunikasi itu sendiri. Nah, ini bisa terjadi pada tahap atau proses komunikasi dan juga bisa berupa proses hambatan itu bisa terjadi dalam proses komunikasi, entah nanti datangnya dari komunikatornya atau kemudian dari persoalan kerangka referensi yang berbeda, persoalan bahasa, kemudian bisa jadi jarak geografis ya, dan lain-lain. Nah, artinya kita melihat baik ketika menjalankan fungsi komunikasi internal maupun komunikasi eksternal, pemerintah itu juga akan menghadapi berbagai kendala yang bisa diidentifikasi di sejak awal sebetulnya, sehingga hal-hal ini, hambatan atau rintangan ini bisa diantisipasi dengan berbagai cara.
Nah, bagaimana caranya atau apa saja identifikasinya nanti akan kita diskusikan bersama-sama di kelas. Baik, teman-teman, jadi saya kira ini adalah video kita yang kedua, bagian kedua dari pengantar komunikasi pemerintahan, dan kita akan diskusikan beberapa hal berkaitan dengan komunikasi pemerintahan ini, rintangan-rintangannya, kemudian bagaimana pemerintah menyampaikan informasi-informasi publik kepada stakeholders, termasuk kepada masyarakat, yang akan kita diskusikan bersama-sama. Baik, saya kira materi video kita kali ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.